Shalom. Ada satu titik penting kalau orang mau beralih dari manusia duniawi menjadi sorgawi. Itu seumpama saya katakan kalau saudara berada di daerah musuh, ya negara musuh, dan engkau melarikan diri, engkau akan dikejar-kejar di daerah musuh itu. Tapi waktu engkau bisa melintasi perbatasan, nah itu garis perbatasan itu. Waktu engkau bisa melintasi, engkau lalu rasa kelegaan yang luar biasa. Ya, begitu yang terjadi kalau ada orang-orang melarikan diri dari satu negara, begitu menginjak ke negara tujuan, ada satu sukacita. Nah, begitu kehidupan setiap manusia. Kita mesti beralih ke seberang. Seperti kayu sitim. Kita membicarakan topik kita itu adalah tentang satu kayu yang khusus yang tumbuh di padang gurun tapi diambil oleh orang Israel menjadi alat untuk kemah suci, bahkan juga untuk tembok atau papan-papan kemah suci. Diambil lalu khusus itu lalu mengikuti jalannya orang Israel. Lalu mereka membawa kayu itu yang sudah dibentuk lalu lewat menyeberang ya ke tanah perjanjian. Nah, untuk beralih dari Mesir ke tanah perjanjian yang dijanjikan. Itulah perjalanan orang Israel. Dan itu juga menggambarkan perjalanan kita. Bagaimana kita harus satu kali kita mesti cross, menyeberang. Ya, Yosua 1 ayat 1 dan 2 itu adalah perintah dari Tuhan kepada Yosua. Namun sebelumnya Musa yang memimpin keluar dari Mesir juga diperintahkan Tuhan untuk menyeberang. Menyeberang apa? Menyeberang Laut Merah. Ya, dan itu titik krusial. Titik yang sangat penting di mana mereka dikejar-kejar oleh tentara Firaun dan waktu lewat Laut Kolsom itu mereka bersukacita. Itulah crossing yang pertama dari orang Israel keluar dari Mesir. Mereka harus melintasi namanya Laut Merah. Dan yang kedua, untuk masuk tanah perjanjian, mereka juga harus melewati sekali lagi, yaitu Sungai Yordan. Mari kita bacakan ini dalam Yosua 1 ayat 1 dan 2 sama-sama. 2, 3. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Ya, hambaku Musa sudah mati, sekarang alihin rasi, dan kamu harus mengikuti ya yang berikutnya pimpinan oleh Yosua. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau Yosua dan seluruh bangsa ini. Nah, itu dahulu secara jasmania. Mereka betul-betul melewati Laut Merah, kemudian sungai Yordan. Nah, dalam pengalaman rohani kita sekarang, kita juga harus melewati, melintasi yang namanya menyeberang. Apa yang menyeberang? Kita tidak lagi menyeberang sungai, menyeberang laut, tetapi ada satu yang perlu kita lakukan menyeberang, yaitu pikiran kita.
pikiran kita ini mesti bisa nyebrang. Ya. Orang Israel keluar dari Mesir, walaupun mereka itu sudah keluar menyeberang secara jasmani, tapi pikiran mereka masih kembali ke Mesir. Nah, akibatnya apa? Gagal. Jadi, yang terpenting bukan hal jasmanianya, tapi rohania. Rohania itu yaitu pikiran kita ini. Jadi tindakan menyeberang, kita harus menyeberang dari manusia yang duniawi, karena kita lahir, begitu lahir, apa yang kita lihat? Yang kita lihat tempat tidur, popok, susu. Waktu kita kecil, kita cuma taunya susu. Kita nangis, dikasih susu, diam. Ya, setelah besar kita mulai melihat barang-barang dan kita mulai kepingin barang-barang. Nah, mulailah duniawi kita. Ya. Dan setelah kita makin besar, pikiran kita ini makin tercengkeram dengan hal-hal duniawi. Ini satu kenyataan. Dan kita mesti sekarang mengadakan perombakan. Kita mesti juga mempunyai pikiran untuk bisa sorgawi. Nah, waktu orang menyeberang, kata menyeberang itu mempunyai makna perubahan tempat pasti. Namanya perubahan tempat itu akan memberikan perubahan kondisi. Ya, kondisi. Itulah sebabnya kondisi lingkungan yang harus kita alami. Banyak anak Tuhan jatuh bangun. Kenapa? Karena mereka tidak mau berpindah dalam lingkungan. Perhatikan. Saudara, tidak mungkin rohanimu itu bisa benar-benar berhasil kalau engkau tidak pindah lingkunganmu, yaitu kawan gaulmu. Ya. Karena perubahan lingkungan ini sebagai awal untuk saudara mengalami perubahan yang seterusnya. Mengapa demikian? Karena lingkungan kita ini memancarkan, yaitu atmosfer. Saudara, tiap kita itu punya spirit, roh. Dan roh itu memberikan gelombang. Makanya kalau sudah dekat dengan orang yang cinta Tuhan, itu beda dengan orang yang jahat. Kenapa? Karena spiritnya beda. Nah, spirit itu memancarkan gelombang. Ya, mempengaruhi. Selain itu, bukan hanya itu, saudara juga dikawal oleh malaikat. Masing-masing kita ini ada malaikat. Jadi kalau kita kumpul dengan orang-orang jahat, saudara berada dalam lingkup spirit yang jahat. Kalau sudah kumpul dengan orang yang suka berdusta, orang yang suka gosip, itu lingkupnya itu lingkup roh gosip. Dan itu bisa mempengaruhi kita. Karena itu perubahan dalam alam pikiran ini penting. Dan itu bisa terjadi kalau lingkungan kita berubah lebih dulu. Kalau sudah tidak berubah lingkunganmu, tidak mungkin engkau bisa mengalami perubahan dalam pikiranmu. Dan untuk ini Tuhan minta begini, Roma 12 ayat 1 dan 2, mari kita bacakan bersama-sama, 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Iya, kata-kata yang penting saya garis bawahi, yaitu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu.
Perhatikan, kalau saudara mau mengalami perubahan, tubuhmu inilah harus engkau persembahkan. Ini penting, ya. Jadi kalau saudara tidak mempersembahkan tubuhmu, nggak mungkin hidupmu, pikiranmu berubah. Pikiran yang tidak kelihatan, ya. Tapi pikiran kita ini berada dalam tubuh kita. Karena itu tubuh kita ini harus kita persembahkan lebih dulu. Lalu Tuhan minta yang kedua, berubahlah oleh pembaruan budimu. Kata budimu itu mind, pikiran. Ya. Kata berubahlah, metamorfo atau metamorfosa. Saudara tahu kata metamorfosa itu seperti ulat yang berubah jadi kupu-kupu. Itu bukan reform, tapi transform. Transformasi, bukan reformasi, tapi transformasi. Nah, kita mau belajar kata-kata ini. Kata metamorfo itu dari dua kata, yaitu meta. Meta itu perubahan tempat, yang juga memberikan kondisi. Kalau saudara dari Indonesia pergi ke Amerika, itu perubahan tempat. Ya, lalu kondisinya berbeda. Pasti berbeda. Saudara ke Singapura saja, hukumnya saja berbeda. Jadi kondisinya juga berubah. Jadi perubahan tempat dan perubahan kondisi. Ya. Dan kata morfo itu artinya bentuk. Jadi kalau digabung, kata metamorfo itu berarti berubah bentuk, berubah form, ya, karena perubahan tempat dan kondisi. Jadi kalimat berubahlah oleh pembaruan budimu itu mempunyai makna seperti ini. Perubahan bentuk pikiran. Jadi kita mesti mengalami perubahan bentuk pikiran kita. Apa itu kata bentuk? Bentuk itu artinya begini, saudara kalau hidup di satu rumah tangga yang terus dengar aturan begitu, saudara menjadi kebiasaan membentuk hidupmu. Ya. Nah, sekarang kita mau berubah. Kita tidak mau dikuasai oleh aturan-aturan manusiawi. Walaupun orang tua kita betul, tapi belum tentu seluruhnya benar. Orang tua kita mempunyai kelemahan, bukan? Kelemahan ini, kelemahan itu. Ya, saudara dengan hubungan siapa saja manusia tetap ada kelemahan. Ada tentu yang kelemahannya banyak, ada yang kelemahannya sedikit. Tapi kalau saudara mau bergaul dengan Tuhan, itu luar biasa. Karena dia perfect, sempurna. Ya, jadi perubahan bentuk pikiran kita ini kita harus berubah tempat kita lebih dulu. Tempat dan kondisi, ya. Saudaraku, dengan cara bagaimana? Dengan cara mempersembahkan tubuh. Untuk apa? Yaitu bergaul. Makanya kata gaul itu. Ya, saudara. Jadi kalau saudara bergaul dengan teman, itu mesti tempatmu mesti ikuti teman, bukan? Mana bisa kita bergaul dengan teman tapi di rumah? Biasanya ya kita kumpul. Nah, kita dengan Tuhan juga begitu. Kita perlu bergaul dengan Tuhan. Karena itu kalau saudara mau mengalami perubahan lebih dulu, saudara mesti mengalami pergaulan dengan tokoh yang terbaik, yaitu Allah. Dan ini dilakukan oleh Henokh. Nanti saudara baca dalam Kejadian 5 ayat 22, selama 300 tahun dia bergaul dengan Allah. Ya, waktu usianya 65 tahun,
lalu terjadi perubahan hidup. Karena waktu itu dia punya anak, dia lalu memberi nama anaknya itu Metusalah. Kata Metusalah artinya yaitu dia atau hukuman itu akan datang. It shall come. Kata Metusalah itu artinya itu akan datang. Kenapa begitu? Karena waktu itu, waktu dia punya anak itu, Tuhan memberitahu, aku akan menghukum dunia ini. Dan dia yakin. Oleh karena itu, dia punya anak, lalu diberi nama Metusalah. Dan sejak itu dia yakin bahwa dunia ini akan dihukum. Ya, dan faktanya waktu anaknya ini mati persis kematian anaknya banjir menimpa bumi dan mematikan semua manusia. Dan terjadi apa yang dikatakan oleh Tuhan. Jadi Henokh percaya. Oleh karena itu dia bergaul dengan Allah. Karena itu kita juga begitu. Kita yang percaya nanti Tuhan akan datang menghukum dunia ini, kita lalu bisa bergaul dengan Allah. Dan itu terjadi pada waktu Nuh. Nuh yang membuat bahtera itu. Jadi apa yang dilakukan oleh Henokh ini diikuti oleh Nuh. Nuh juga dituliskan dalam Kejadian 6 ayat 9, bergaul dengan Allah. Dua orang ini, Henokh dan Nuh. Bergaul dengan Allah. Ya. Sebaliknya Tuhan memberi peringatan, awas ya umatku, kamu jangan bergaul dengan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang aku akan hukum. Jadi kamu hati-hati. Demikian juga kita. Hati-hati ya, kita ini hati-hati dalam pergaulan. Kita boleh kenal, tapi jangan gaul. Yang dilarang itu gaulnya. Ya, jangan kalau gitu kita orang Kristen tidak boleh dagang sama orang lain. Boleh, ya. Saudara berteman dengan orang lain boleh, ya. Tapi jangan bersahabat. Nah itu beda. Kalau di kelas ya mesti kita berteman dong. Tapi jangan bergaul, artinya pergi bersama-sama, melakukan ini sama-sama, lalu berbuat dosa bersama, itu enggak boleh. Ya, saudara, coba kita baca apa yang dikatakan Tuhan dalam Yosua 23 ayat 12b, sama-sama, 2, 3. Mereka akan menjadi perangkap dan jerat bagimu, menjadi cambuk pada lambungmu dan duri di matamu, sampai kamu binasa dari tanah yang baik ini, yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Ya, Tuhan memberi peringatan pada orang Israel, kamu jangan bergaul dengan bangsa-bangsa yang aku akan hukum. Sebab apa? Sebab mereka akan menjadi perangkap dan menjadi jerat, ya, menjadi cambuk. Wih, saudara, kalau kamu dicambuk sampai kamu binasa. Dan betul, orang Israel mengalami kematian. Jadi apa yang Tuhan ucapkan itu terjadi. Karena itu kita mesti berhati-hati dalam pergaulan. Ya, saudara, pergaulanmu itu bisa mengarah hidupmu itu makin sorgawi atau makin duniawi. Kenapa? Karena setiap manusia itu punya spirit, punya roh. Dan roh ini memberikan atmosfer. Ya, suasana. Coba kalau sudah kumpul dengan orang yang tukang marah, suasana rumah itu isinya tengkar terus. Ya. Kalau sudah kumpul dengan orang tukang gosip, lihat aja. Tidak bisa diam. Dia mesti cerita si A, si B, si C, jeleknya ini, jeleknya itu. Dan sudah nyemplung di situ, wah ikut. Hati-hati ya.
Jangan sampai kita menjadi anak Tuhan yang bertandang ke rumah orang lain, lalu kita apa? Cerita. Bukan cerita tentang Tuhan. Cerita si A, si B. Apalagi cerita bintang film yang kawin cerai. Ngapain toh engkau cerita-cerita itu? Apa toh untungnya gitu loh. Betul? Ya tapi orang suka gosip. Itu kesenangan. Tapi kesenangan yang salah. Ya. Jadi setiap orang itu punya namanya roh. Rohnya. Saya tuliskan di sini, baik rohnya, roh yang hidup atau roh yang mati. Dan tiap orang itu punya penunggunya. Ingat, tiap kita ini punya penunggu. Penunggunya siapa? Malaikat. Malaikatmu bisa baik atau malaikatmu jahat. Karena itu kalau di ruangan ini ada ratusan orang, saya percaya malaikat Tuhan juga ratusan. Bahkan mungkin bisa 1000-an lebih. Kenapa? Karena kadang-kadang satu orang yang baik itu akan dikawal oleh beberapa malaikat yang baik. Satu yang jahat dikawal oleh lebih banyak setan yang jahat. Alkitab menulis orang bisa kerasukan, misalnya 8 setan. Iya tak? Alkitab menulis. Dan satu orang bisa kerasukan berapa? Alkitab mengatakan legion. Legion itu, satu legion itu 6.000. 2.000 babi mati. Jadi satu babi dimasuki 3 setan. Loh. Jadi satu orang bisa bawa 6.000 setan pengawalnya. Itu jahat tapi bukan main. Kenapa orang itu bisa jahat? Ya itulah. Karena ada pengawalnya yang mendorong dia. Udah, hantam aja, udah, bunuh aja. Itu ada suara mendorong dia. Dia berani. Ya. Saudara yang pernah berhubungan dengan orang yang kerasukan, kan gitu ya. Kita pegang wanita kecil, 4 orang, kita dipentalkan ya. Loh, wanita cilik. Loh, siapa yang bikin kekuatan itu? Ya setannya. Benar enggak? Jadi kita mesti mengerti, sudah kumpul seperti ini, gambar ini, di tengah ini. Satu yang benar. Tapi kalau dikelilingi oleh beberapa yang enggak benar, itu dikeroyok. Yang di sebelah kiri itu gambar orang yang benar dipimpin malaikat. Ya. Malaikat bisa ada yang jenderal. Itu malaikat yang kuat. Ya, karena itu saudara, kalau saudara menurut kepada Tuhan, Tuhan akan kirim lebih banyak pengawal dalam hidupmu. Dan pangkat pengawal kadang-kadang Tuhan bisa tingkatkan. Ya. Jadi malaikat itu ada tingkatannya. Kalau menurut Alkitab ada 4 tingkatan dalam surat Efesus. Ya. Ada yang kerucuk-kerucuk, setan yang kopral gitu ya. Tapi ada setan yang jenderal, itu yang keras. Ya, saudara. Jadi gambar yang sebelah kanan itu seorang yang dikelilingi oleh roh-roh yang tidak baik. Wah, kalau saudara kumpul dengan orang itu, spiritnya itu akan merembes ke saudara. Ya, kalau engkau tidak kuat, engkau pasti ketularan untuk melakukan yang jahat. Engkau mau. Kenapa? Ya karena roh-roh itu. Karena itu bergaul itu hati-hati. Nah, pergaulan yang benar tentu yang pertama dengan Allah.
Ini harus. Tapi yang kedua, dengan orang-orang yang benar. Jadi jangan saudara kalau orang itu tahu suka ngapusin, suka ngomongnya kotor, suka maki-maki, saudara pilih saja kawan yang lain. Jangan bergaul dengan orang yang tukang maki, tukang marah. Alkitab nulis, ya, kalau kamu kumpul dengan orang tukang marah, ya kamu nanti bisa ketularan. Tidak heran kalau di keluarga, kalau orang tuanya dua-dua nggak benar, wah anaknya pasti juga umumnya nggak benar. Itu fakta, ya. Nah, kalau kita berhubungan dengan Allah, apa akibatnya? Kita baca ini, Efesus 2 ayat 4-6, sama-sama 2, 3. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Ya, karena kasih-Nya yang besar, maka telah menghidupkan kita. Apanya yang menghidupkan? Yaitu roh kita. Roh, spirit kita ini mulai bisa hidup. Apa itu roh? Roh itu adalah bagian dari manusia yang bisa berhubungan dengan Allah. Ya. Jadi kalau roh kita hidup, mulailah tandanya saudara mulai bisa berdoa. Itu tanda rohmu hidup. Rohmu itu bangkit. Seperti di sini, karena dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita. Jadi roh kita dibangkitkan. Ya. Lalu ada kata-kata di situ yang pertama itu menghidupkan roh kita bersama-sama dengan Kristus sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan. Apanya yang mati? Roh kita. Ya. Jadi waktu kita belum kenal Yesus, roh kita itu mati. Artinya kita nggak bisa berdoa. Nggak punya rasa kontak dengan Tuhan. Kita orang Kristen, kadang-kadang ke gereja, tapi doa kita itu hambar. Saya pastikan, pasti sudah mengalami ini. Ya, kadang-kadang doamu bisa, waduh, maknyes gitu ya. Waduh, senang, damai. Tapi kadang-kadang saudara, rasanya hambar. Nah, seringkali roh kita itu on off. Mestinya nggak boleh gitu ya. Mestinya roh kita itu tetap hidup. Bagaimana kita menjaga itu? Kalau kita tetap bergaul dengan benar. Dengan Allah dan dengan manusia. Saudara, kalau pergaulanmu benar, rohmu itu tetap hidup. Ya, bagian bahwa dikatakan, dan dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan roh kita juga dan memberikan tempat. Nah, waktu roh kita hidup, lalu kita diberi tempat bersama dengan Dia di sorga. Loh, apakah kita sudah ke sorga? Enggak. Apanya yang ke sorga? Roh kita ini loh. Roh kita ini bisa gandeng ke sorga. Karena itu orang kalau betul-betul cinta Tuhan, dia berdoa, dia itu bisa merasakan namanya kerajaan sorga. Ini penting ya. Kenapa banyak orang Kristen tidak bisa mengalami yang namanya hati yang berubah. Karena dia tidak pernah mengalami yang namanya kerajaan sorga. Apa itu kerajaan sorga?
Roma 14 ayat 17 berkata, kerajaan Allah itu bukan soal makan minum, tapi soal apa? Kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi waktu saudara berhubungan dengan Roh Kudus, Tuhan hadir, saudara bisa merasakan damai sejahtera, sukacita, walaupun ada masalah. Ya, wah ini penting. Ya, karena itu dengan roh yang hidup ini, orang percaya akan mengalami, tadi dikatakan memberikan tempat di sorga. Dia berubah tempat. Nah inilah yang namanya bertobat. Metanoeo. Ya, metanoeo. Bertobat. Dari kata meta, tadi ya sama ya. Metamorfosa. Sekarang metanoeo. Meta itu artinya perubahan tempat, kondisi. Noeo melatih pikiran untuk berpikir. Ya. Jadi masa lalu kita itu pikiran kita itu selalu duniawi. Duniawi itu ya soal makan, minum, duit. Ya uplek-uplek ya di situ. Coba saudara ngomong-ngomong sama orang. Biasanya ngomongin soal apa? Ya soal kesenangan, entertainment, makan di mana, kuliner di mana. Wah itu mesti kumpul sama orang mesti cerita makan. Betul? Ya Pak Ora. Kan begitu ya. Kalau kumpul sama orang bisnis, ya cerita soal, waduh ini yang sekarang ada pajak, ada apa, ceritanya soal bisnis. Ya, dan itu masa lalu. Kalau terus kita begitu, konsentrasi kita itu hanya hal duniawi. Nah sekarang kita ini lalu bisa mulai mikir hal yang sorgawi. Nah ini satu kemajuan. Ya, kalau saudara itu mulai mikir, kalau mati aku kemana? Halo? Kalau Anda mati kemana? Saya berkata, mbuh. Lah itu. Enggak tahu. Ya enggak tahu saya mati kemana. Ya karena pikiranmu ya enggak pernah nyentuh hal itu. Alkitab menulis. Tapi engkau kurang perhatikan. Ya. Jadi oleh karena itu kita ini harus bertobat. Jadi kita mesti nyebrang pikiran kita ini. Kolose 3 ayat 1 dan 2. Tolong bacakan. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ya, karena itu kalau kita dibangkitkan bersama, nah itu kata yang sama tadi. Apa yang dibangkitkan? Roh kita. Kalau roh kita dibangkitkan, nah roh kita ini punya fungsi, mulai mencari. Itu yang disebut angan-angan. Saudara, kalau sudah di tempat tidur, sering toh angan-anganmu ini keluar. Mikir ini, mikir itu, mikir anak, mikir aduh kapan punya berlian. Bisa enggak? Bisa. Itu spirit, ngerti? Tapi kalau anjing pernah mikir. Pikir kok, aku kok enggak dikasih tempat yang bagus. Atau burung pernah enggak mikir. Kok bolak-balik ya rumahku sarang gini, kena hujan. Pernah mikir dia? Punya enggak angan-angan? Aku lihat rumah orang, aku masuk, wih marmer. Terus burungnya, kapan ya punya rumah enggak sarang gini. Tapi yang bagus gitu loh.
Pernah burung mikir? Gitu. Nggak pernah. Karena kenapa? Karena burung nggak punya spirit, nggak punya angan-angan. Nggak ada. Ya, kita punya angan-angan. Nah, angan-angan kita ini, ayo kita latih untuk memikirkan ke seberang. Nah, karena itu saya memberikan sekarang subtema ini, menjadi Ibrani, orang seberang. Ya, saudara, dari seluruh dunia ini ada orang ini, ada orang ini, orang Mesir, orang Filistin, orang ini, orang ini. Tapi ada satu kelompok, satu khusus disebut orang Ibrani. Kenapa? Ya, ini Bapak Abraham. Bapak Abraham lah mula-mula yang diberi, yaitu kata oleh Tuhan, kamu ini orang Ibrani. Ya. Jadi kenapa? Karena hidup itu perjalanan. Life is a journey. Hidup itu perjalanan. Saudara berjalan kemana gitu. Ya. Yuk kita baca 2 Korintus 5 ayat 6 sampai 8 sama-sama 2, 3. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab kami berjalan dengan iman, bukan dengan penglihatan. Tetapi hati kami tabah, dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Ya, bagian yang tengah itu saya ambilkan bahasa Inggris, sebab bahasa Indonesia terjemahnya kurang bagus. Ya, for we walk by faith, not by sight. Ya, sebab kami berjalan dengan iman, bukan dengan penglihatan. Nah, saudaraku, kemana perjalanan kita? Tetapi hati kami tetap tabah. Dalam perjalanan ini harus tabah, dan terlebih suka kami beralih. Nah ini, nyebrang dari tubuh ini, ya, untuk menetap pada Tuhan. Jadi apa yang menyeberang? Roh dan jiwa kita ini mesti nyebrang. Dan kita melatih sekarang roh kita lebih dulu. Sebelum kita mati, kalau kita mati nanti pasti nyebrang. Karena kau tinggalkan cangkangmu ini, rumah ini. Ini tubuhmu ini cangkang, wadah. Pasti kau tinggalkan. Ya, dan kau pasti nyebrang nanti. Saudara senang apa enggak senang, pasti satu kali nyebrang. Cuma nyebrangnya saudara nanti ke daerah senang atau susah. Cuma 2, sorga atau neraka. Enggak ada yang lain. Karena itu saudaraku, mulailah sekarang saudara siap-siap. Kalau mau menetap dengan Tuhan, kita juga mesti mempunyai itu tuh. Ya, namanya visa. Anda sudah punya visa belum ke sorga? Pasti enggak. Nah kalau sudah enggak punya visa, ya pasti ditolak dong. Di imigrasi, betul? Saudara mau masuk negara terdekat Singapura, saudara masuk, saudara enggak bawa paspor, ya enggak bisa. Ya, apalagi negara yang ketat, yang pakai visa, wah, nggak bisa kalau belum dicap gitu. Nah, tujuan perjalanan iman kita apa, Sku? Untuk menetap, tadi katakan menetap bersama Tuhan. Di mana? Dalam kerajaannya. Kalau Anda mau begitu, Anda dan saya harus mengikuti jejak iman Abraham. Karena Abraham disebut apa? Bapak orang percaya.
Jadi kalau saudara mau juga mengikuti seperti Abraham yang sampai disebut oleh Allah sebagai sahabat Allah. Dan kita pun bisa. Abraham disebut sahabat Allah, Yakobus 2 ayat 23. Yohanes 15 ayat 15 mengatakan, barang siapa yang menurut perkataanku, mereka aku sebut sahabat. Jadi kalau saudara mau mengikuti Bapak Abraham sampai menjadi sahabat Allah, saudara harus juga taat. Ya. Nah mari kita baca Yosua 24 ayat 2 sampai 3 tentang Abraham ini. Yuk kita baca bersama. Dahulu ya, 2, 3. Dahulu kala di seberang sungai Efrat, disitulah diam nenek moyangmu, yakni Terah ayah Abraham dan ayah Nahor, dan mereka beribadah kepada Allah lain. Tetapi aku mengambil Abraham bapamu itu dari seberang sungai Efrat dan menyuruh dia menjelajahi seluruh tanah Kanaan. Ya, kata Efrat itu sebetulnya enggak ada di terjemahan aslinya. Tapi ini ditambahi karena memang ya tidak ada lain ya sungai itu. Tapi mestinya tidak ada kata Efrat ya, tapi dalam bahasa Inggris dikatakan the flood. Ya. Jadi your fathers dwell on the other side of the flood in the old time. Ya, bapakmu itu tinggal di seberang dari aliran air pada zaman dulu, yaitu Terah, ya, yang adalah beribadah kepada Allah lain, penyembah berhala. Jadi orang tua daripada Bapak Abraham ini semua penyembah berhala. Ya, tapi Allah mengambil Bapak Abraham untuk apa? Nyebrang, kamu go out, kamu seberangi. Nah, lihat kata seberang ini. Jadi kalau saudara mau jadi Kristen yang betul harus nyebrang. Saya melihat banyak orang Kristen, tapi belum nyebrang, belum pindah. Ya dunia, masih suka ini, suka itu. Ya ke gereja, tapi ya juga ke dukun, ya ke night club, ya ke ke bar, kemana lah sama orang dunia. Loh, masa nggak boleh? Ya, alasannya begitu, masa nggak boleh? Kan dunia dikasih Tuhan, ya kita pakai dong. Ya, saudara. Tapi Abraham diambil untuk apa? Menyuruh dia menjelajahi seluruh tanah Kanaan, tanah perjanjian. Ya, kata di seberang, on the other side, itu bahasa Ibrania eber. Dari kata abar, artinya menyeberang, to cross over. Ya, saudaraku, dalam arti transisi, ya, terjadi perubahan. Jadi kita mesti mengalami sampai terjadi perubahan. Dan kata sungai Efrat sebetulnya tidak ditulis Efrat, tapi the flood, nahar, artinya aliran, dan arti kiasannya itu kemakmuran. Wih, kalau begitu hati-hati dengan kemakmuran. Nangkap ya, karena itu sekarang ini kita melihat cukup banyak gereja yang terus gembar-gembor soal duit, kemakmuran. Gimana ya jadi orang Kristen bisa kaya raya. Terus khotbahnya itu hanya makmur. Justru Tuhan minta kamu harus cross itu. Ya. Karena itu hati-hati ya. Wahyu 17 ayat 15, apa itu aliran tadi itu yang namanya nahar, yang tadi katakan aliran ya, dan juga
kemakmuran. Aliran itu kiasannya kemakmuran. Yuk kita baca Wahyu 17 ayat 15 sama-sama 2, 3. Lalu ia berkata kepadaku, semua air yang telah kau lihat di mana wanita pelacur itu duduk adalah bangsa-bangsa dan rakyat banyak dan kaum dan bahasa. Ya, apa itu flood tadi? Air bah. Kalau dikatakan pas itu air bah. Flood itu air yang deras. Banyak. Apa itu? Di dalam Wahyu 17, semua air yang kau lihat di mana wanita pelacur, nah itu kata yang tidak baik, konotasinya betul enggak? Adalah bangsa-bangsa dan rakyat banyak. Jadi iblis akan memakai manusia banyak untuk menghanyutkan kita. Ya ikut-ikut, enggak apa-apa. Ya gereja enggak apa-apa, tapi ikut kami. Nah kan sekarang gitu ya. Karena itu dia heran sekarang banyak gereja di dunia ini sudah mau menerima namanya homoseksual. Enggak apa-apa. Ya itu memang kebutuhan kok gimana. Ini loh fakta. Dan gereja sekarang lebih banyak yang menerima justru. Heran ya. Aneh loh ini. Ini yang menyedihkan. Ya. Jadi iblis pakai namanya orang banyak. Dalam pelajaran yang lalu yang saya ajarkan pada saudara konflik terbesar, saya terangkan tentang gerakan zaman baru. Lalu tiap kita punya kebebasan pribadi. Nah ini yang penting. Yang bisa mempengaruhi banyak orang. Manusia memakai kebebasan pribadi sebagai gaya hidup. Inilah yang disebut hak asasi manusia, HAM. Aku mau kawin sama laki, mau apa toh? Pokoknya enggak ganggu kamu loh. Itu kan hak saya. Pokoknya saya enggak melukai kamu. Tapi aku seneng gitu. Lu mau apa? Nah inilah sekarang manusia. Dan ini diikuti oleh banyak bangsa. Karena itu setan akan nanti justru memunculkan seorang yang memimpin gerakan ini nanti. Dan heran Alkitab kita ini dahsyat. Ya. Kata-kata tadi Abraham diambil dari seberang sungai Efrat. Nanti kalau sudah baca dalam Yesaya pasal 7 ayat 20, Yesaya 8 ayat 7, setan nanti akan memilih orang raja, pemimpin dunia yang digambarkan Tuhan sebagai pisau cukur. Mencukur manusia. Ya, dikatakan pisau cukur yang dipinjam dari seberang sungai Efrat, yakni Raja Asyur. Kalau dulu itu betul-betul Raja Asyur. Tapi nanti itulah antikris. Ya, jadi kalau sudah baca Alkitab itu, apa yang terjadi, pernah terjadi, itu akan diulangi, tapi dalam bentuk rohani. Seperti orang Israel keluar dari Mesir, betul? Itu nanti kita dalam bentuk rohani. Kita keluar dari dunia ini. Apa? Rapture. Jadi kita mesti ngerti. Kalau baca Alkitab itu kadang-kadang perjanjian lama banyak cerita beneran ya, sejarah. Tapi itu refleksi untuk kita, untuk yang akan datang, yang rohani. Ya, jadi jelas Tuhan itu ingin setiap orang percaya harus nyebrang. Meninggalkan air bah yang akan menimpa dunia ini. Yang akan menghanyutkan manusia. Karena itu saudara mesti tahan ini ya.
Saudara jangan ikuti aliran dunia ini yang wah, orang-orang ikut. Contohnya saja pakaian sajalah. Nanti saudara ke luar negeri lihat pakaian-pakaian. Mana dulu ada pakaian perempuan yang ada kelihatan udelnya gitu. Udel kok ditunjukkan itu apa? Ya? Sampai saudara lihat Raja Muang Thai sendiri penuh tato. Tatoan semua. Dan enggak pakai baju ini. Raja loh. Terus udeli kelihatan. Istrinya ya sama sih. Aneh ya buat kita itu. Loh, kok lalu-lalu? Ya gitulah. Inilah modern, zaman now. Saudara, ya, jadi dewasa ini, aliran berbahaya itu adalah persatuan bangsa-bangsa mengikuti gerakan zaman baru ini. Yang menolak hukum-hukum Allah, ilahi, dan fokus pada apa? Kemakmuran. Pokoknya kaya. Jadi yang dikejar dunia sekarang ini kekayaan. Hanya orang-orang berlomba. Ya, dan memang iblis juga bisa memberi kekayaan. Karena itu mereka yang ikut itu, wah kaya raya. Dan saudara bisa kepingin, waduh. Saya jadi anak Tuhan kok gini-gini terus. Ya, enak yang begitu. Nah, ini bahaya. Mari kita baca Kejadian 14 ayat 13 sama-sama 2, 3. Kemudian datanglah seorang pelarian dan menceritakan hal ini kepada Abram, orang Ibrani itu yang tinggal dekat pohon-pohon terbantin kepunyaan Mamre, orang Amori itu, saudara Eskol dan Ener, yakni teman-teman sekutu Abram. Iya, Abram disebut Abram orang Ibrani. Ya, apa itu? Jadi kita juga sebagai orang beriman, anak Abraham, kita juga mesti menjadi Ibrani. Tapi Ibrani rohani, yaitu Ibrani yang sejati. Yuk kita baca Roma 2 ayat 28 sampai 29. Supaya kita mengerti bahasa Alkitab itu ini loh. Ya, jadi saudara dengan PA itu lalu ngerti mulai, oh kalau dulu begini itu artinya begini gitu ya. Coba kita baca. Ya. Sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahiriah Yahudi, dan yang disebut sunat bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiriah, tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati, secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Ya, ayat 29 saya koreksi sedikit bahasa Indonesia. Lihat Alkitabmu, tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya dan sunat sejati. Nah, ada kata kurang di situ. Sunat sejati. Ya. Jadi saudara mendapat lembaran ini nanti pulang nggak bawa pulpen, pulang diperbaiki Alkitabmu. Sunat tadi katakan sunat sejati ialah sunat dalam hati. Bukan sunat memotong bagian dari tubuh ya, tapi memotong hati secara rohani, bukan secara harafiah. Jadi kalau saudara baca Alkitab itu mesti ngerti apa toh maksud rohaninya. Anggap ya, seperti sunat, itu artinya sunat hati. Ya, sunat hati itu artinya saudara kalau nurut sama Tuhan itu kan rasa sakit hatimu. Engkau dimaki orang, engkau diam itu sakit. Mas. Sakit, itu namanya sunat hati. Mau enggak engkau sunat hati? Jadi
kita ini hidup di dunia seringkali disunat loh hati kita, betul? Tapi kita nurut sama Roh Kudus. Itu namanya Roh Kudus yang nyunat, saudara. Jangan balas. Berkati. Loh, orang yang maki kita kok diberkati? Ya itulah, kata-kata Roh Kudus itu nyunat. Supaya hati kita ini baik. Ya. Nah, karena itu seperti tadi, kita harus menjadi Yahudi sejati. Ibrani sejati, yaitu orang yang pikirannya menyeberang. Tadi Ibrani itu eber, artinya menyeberang. Apanya yang menyeberang? Pikirannya. Ya, jadi saudara harus menjadi orang percaya seperti Bapak Abraham yang menyeberang. Ini lihat gambar ini, dia tunjukkan ini nyebrang sungai. Ya. Jadi saudara nyebrang, pikiranmu nyebrang, supaya kelak saudara itu mempunyai satu tempat yang berbeda. Ya, berdiam bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Jadi kalau begitu, secara rohani, itu pikiran saudara ini penting. Ini mesti bisa nyebrang. Memang kita hidup di dunia, tapi pikiranmu harus sering ke sorga. Makanya orang yang selalu pikirannya jasmani, pikirannya makan, tidur, kawin, ya, seks, makan, itu kan kesenangan, nikmat. Kenikmatan apa? Makan, lalu seks, hura-hura, nikmat. Nah itu pikiran duniawi. Nah sekarang kita mesti punya pikiran yang lain. Yang indah. Yang ke sorga. Karena itu saya harap minggu depan sudah datang bawa teman-teman lagi supaya sudah dengar. Waduh, ini toh ikut Tuhan ini mesti mengubah pikiran kita. Pikiran kita itu jangan sampai duniawi. Kenapa? Karena apa yang sudah kumpulkan di dunia ini sebentar habis, lenyap. Begitu sudah mati, hilang. Kenapa? Karena engkau cuma sebentar di bumi ini. Ya, bumi ini ada tempat transit, bukan tempat terminal. Terminalmu nanti ada dua, sorga atau neraka. Itu terminalnya. Tapi sekarang kita transit di bumi, semua kita. Ya, nanti ketemunya di mana? Ya lain kali kita lihat ya. Saya nggak berani. Oh, dia pasti masuk surga. Nggak tahu ya. Siapa yang tahu hati manusia? Walaupun dia kelihatan rajin di gereja. Wah, rajinnya bukan main. Tapi tukang nipu ada. Rajin ke gereja. Bisa. Mari kita datang pada Tuhan.